Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 17 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai batas waktu tanggal 26. Bisa dikatakan terhitung 10 hari ya, mulai dari hitungan besok ya. Hari Jumat ya tepatnya ya. Bisa dikatakan 10 hari ke depan lah ya. Mulai tanggal 17 sekali lagi sampai tanggal 26 ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Dan poin kedua, saya akan memberikan suatu tema ya. Gini sobat ya, karena temanya ini berdasarkan semalam ya, artinya sudah saya lakukan ritual khusus ya, ataupun sudah saya lakukan penarikan energi dan sudah ada 4 zodiak ya. Dari 12 zodiak itu ada 4 zodiak yang bisa dikatakan diuntungkan ya, dan 4 sio yang bisa dikatakan diuntungkan. Dalam arti begini sobat ya, ketika saya mengatakan semalam saya mengadakan suatu ritual, yaitu dengan cara saya sendiri, saya mendapat petunjuk ataupun mendapat suatu tangkapan ya, adanya suatu gambaran itu, sekali lagi ya, 4 zodiak dan 4 sio, yang dalam arti kelihatannya 4 zodiak dan 4 sio ini kelihatannya sudah waktunya ya, bisa dikatakan sudah waktunya terbukalah pintu-pintu rezeki ya, itu yang saya tangkap ya, benar-benar luar biasa, benar-benar bagus ya. Sekali lagi semoga itu akan resonate sama kalian ketika mungkin zodiak kalian ya, 4 zodiak sama 4 sio yang kalian miliki, semoga itu akan keluar seperti yang saya bacakan ya. Jadi bisa dikatakan sekarang saya tinggal mengulas lagi ya. Jadi saya tidak perlu menarik energi karena memang sudah saya persiapkan ya. Artinya sudah saya persiapkan betul-betul 4 zodiak nantinya yang langsung saya ambil dan 4 sio yang nantinya saya ambil ya. Sekali lagi sudah waktunya ya, bisa dikatakan pintu rezeki ataupun peluang-peluang kerezekian yang besar ya. Itu insya Allah akan mengena di 4 zodiak dan 4 sio yang akan kita bacakan ataupun yang akan saya informasikan. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa kalian pahami, jangan di-skip sobat ya agar tidak salah paham ya. Sekali lagi ya. Terus poin yang ketiga ya, tetap saya mengatakan ini semua bersifat general reading sobat ya, tarikannya ya. Semalam pun biarpun saya tidak saya live-kan ya, tetap bersifat general reading, artinya saya tidak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak hanya zodiak kalian dan sio kalian ya. Itu saja sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, tetap saya mengatakan ya aminkan ya, syukur alhamdulillah serta aminkan ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading ya. Terutama bagi kalian yang memang zodiaknya ataupun sionya nanti tidak saya sebutkan ya, berarti saya tidak mendapatkan petunjuk tentang zodiak kalian dan sio kalian. Kan kira-kira seperti itu. Jadi jangan kecewa sobat ya, karena sekali lagi ini bersifat general reading. Ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara privat ataupun konsul secara pribadi ya. Kan seperti itu, nanti saya akan bisa mengetahui nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kalian juga mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan. Sudah banyak sekali yang sudah konsul, alhamdulillah mereka sudah tepat semua apa yang saya tembakkan, seperti itu. Sobat ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Sekarang saya akan mencoba menginformasikan ataupun memberikan suatu kabar berita. Saya akan bacakan dulu ya, istilahnya itu tarikan energinya seperti apa, nanti baru saya tarik zodiaknya. Oke ya, semalam saya mendapat petunjuk ya, ini untuk zodiak yang pertama ya. Ini saya mendapat petunjuk, bisa dikatakan clue ataupun energi dari orang ini bisa dikatakan gini ya. Ketika kalian adanya suatu pemikiran ataupun ide-ide yang brilian ya, ataupun ide-ide bagus, ide-ide kreativitas, itu kalau bisa jalankan sobat gitu loh. Jangan dipending ya, ataupun jangan didiamkan, tapi laksanakan, jalankannya. Jangan takut adanya suatu kegagalan, mungkin adanya suatu nanti rugi atau apa, jangan takut seperti itu ya, karena di sini jelas gambarannya sangat bagus ya, untuk zodiak yang satu ini ya.
Kelihatannya seperti itu, gambarannya sangat bagus sekali ya. Ketika kalian adanya suatu kreativitas itu akan menunjang lebih besar keuangan ataupun lebih besar kerezekian yang masuk. Nah, kan kira-kira seperti itu. Seperti yang saya katakan di tema tadi bahwa saya mendeteksi, untuk 4 zodiak ini bisa dikatakan ya kemungkinan besar Sang Maha Kuasa sudah membuka pintu rezeki buat kalian. Nah, jadi saran saya ya jangan disia-siakan. Ketika kalian ada suatu pemikiran, coba jalankan. Karena yang jelas jelas zodiak yang satu ini berhubungan dengan adanya suatu pemikiran, berhubungan dengan adanya suatu kreativitas. Kira-kira seperti itu kuncinya. Ini sangat kuat sobat ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun itu ya, tidak bisa ketika saya mengatakan, kemungkinan besar adanya suatu peluang rezeki ataupun pintu rezeki sedang terbuka untuk kalian, terus kalian adanya, apa ya, bisa dikatakan santai ataupun bermalas-malasan, ya tidak bisa seperti itu sobat, gitu loh ya. Harus tetap adanya suatu, usaha. Artinya bisa dikatakan jangan menunggu bola atau ya kalau bisa kalian jemput bola, jangan menunggu rezeki, kalau bisa ya cari rezeki, kan seperti itu, datangi rezeki. Mumpung ini clue-nya sudah saya buka, intinya yang, orang yang mempunyai zodiak ini, sekali lagi berhubungan dengan adanya suatu pemikiran, berhubungan dengan adanya suatu kecerdasan. Ketika kalian, pandai menggunakan kecerdasan kalian sampai memunculkan ide-ide kreativitas, tidak menutup kemungkinan ya, di 10 hari ke depan itu rezeki akan menghantam kalian ya. Ini saya menangkapnya seperti itu ya. Gitu loh. Mungkin, gini ya, saya mengatakan 10 hari ke depan ya mungkin, bleset-blesetnya bisa dikatakan ya mungkin melebihilah, bisa dikatakan 13 hari, kan kan seperti itu. Mungkin 1 ataupun 2 hari ataupun 3 hari itu akan mengena sama kalian. Biarpun saya memprediksikan ini istilahnya itu, 10 hari ke depan itu kalian akan mendapatkan suatu pemasukan, nggak tahu, datangnya dari mana, yang jelas gambarannya seperti itu, yang penting kalian adanya suatu pemasukan untuk zodiak yang satu ini. Jadi sudah jelas ya untuk masalah clue dan energinya sudah saya bicarakan ya. Sekarang saya akan, perlihatkan karena memang sudah saya apa ya, karena memang, semalam itu sudah saya sendirikan gitu loh ya. Di sini ada zodiak Virgo ya, artinya, yang barusan saya omongkan berarti kalian yang mempunyai energi dari zodiak Virgo itulah yang saya bicarakan. Jadi bisa dipahami sobat ya. Oke ya, jadi Virgo ndak perlu saya bahas karena barusan sudah saya bicarakan clue-nya seperti apa. Jadi sekali lagi selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo, kalian akan diuntungkan di 10 hari ke depan ya. Pintu rezeki, istilahnya itu insya Allah sudah terbuka buat kalian. Tinggal kalian itu tadi seperti yang saya katakan, munculkan suatu ide-ide kreatif. Oke ya Fik ya, sudah selesai untuk zodiak yang pertama. Ini untuk clue ya dari, energi zodiak kedua, saya menangkap adanya suatu gini sobat ya, saya menangkap adanya suatu bisa dikatakan semalam itu kalian itu energinya itu tertangkap adanya suatu usaha yang sangat keras. Nah, saya ibaratkan begini, ketika kita menginginkan adanya suatu, buah ya ataupun hasil panen, kita kan harus apa ya, harus bersusah dulu, ibaratnya kalian itu menanam dulu. Nah, itu gambaran semalam yang sudah saya dapatkan. Jadi untuk zodiak yang kedua ini bisa dikatakan ketika mau merasakan apa ya, kebahagiaan, merasakan kesenangan, merasakan kemakmuran itu zodiak yang satu ini bisa dikatakan, eee, harus menanam dulu lah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin apa yang sudah kalian tanam bisa saja itu nanti akan berbuah manis karena terlihat semalam itu ibarat menanam itu akan menghasilkan suatu buah. Nah, tinggal kalian bersabar dan menunggu, tetap adanya suatu usaha. Nah, jadi bisa dipahami sobat ya, kira-kira seperti itu yang saya tangkap ya, istilahnya petunjuk-petunjuk yang datang seperti itu. Jadi sekali lagi untuk zodiak kedua, ketika kalian masih belum apa ya, masih belum stabil masalah keuangan, terus serasa sudah bekerja keras kok tidak merasakan hasil. Nah, itu kalian jangan patah semangat gitu loh ya. Tetap, eee tetap jalankan ya, jangan patah semangat apalagi drop apalagi diem, kalian harus tetap berani melangkah ke depan untuk bisa mengejar, agar keuangan kalian bisa stabil, agar adanya suatu pemasukan keuangan di dalam kehidupan kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya, yang apa, saya menyampaikan informasi seperti seperti ini untuk kalian yang nanti merasakan suatu zodiak yang nantinya akan saya sebutkan. Karena saya menyebutkan clue-nya dulu. Ya sekali lagi zodiak yang kedua ini yaitu adanya suatu peluang rezeki yang besar ya. Tetap ya mungkin Sang Maha Kuasa sudah membukakan pintu rezeki buat kalian, itu tadi yang berhubungan dengan adanya suatu
penanaman ataupun yang berhubungan dengan, suatu hasil kerja keras kalian. Itulah yang nanti akan terbayarkan, kan kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami, jadi jangan menyerah ya, ketika mungkin nanti zodiak kalian saya sebut, terus kalian merasa kok masih belum adanya suatu kestabilan, ya jangan menyerah gitu loh ya. Siapa tahu itu nanti, mengena sama kalian ini meskipun saya tidak mengetahui nama kalian. Nah, yang saya tembakkan zodiak kalian seperti, yang sudah di awal sudah saya jelaskan. Intinya kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, untuk Virgo tadi, bisa dikatakan yang berhubungan dengan suatu pemikiran ataupun ide-ide ya coba dikembangkan. Terus kalau yang zodiak kedua ini nanti saya tarik, itu kelihatannya kalian yang berhubungan dengan adanya suatu kerja keras kalian sendiri. Ibaratnya, hasil keringat kalian akan terbayarkan sungguh luar biasa. Adanya suatu kerezekian yang besar yang masuk ya. Tetap ya, intinya ketika kalian bekerja keras, ya sesuai, nanti kalian akan mendapatkan rezeki yang besar juga gitu loh ya. Ketika kalian santai ya, ibaratnya keringatnya sedikit, ya kalian akan mendapatkan suatu kerezekian yang sedikit, karena di sini jelas adanya suatu siapa yang menanam ataupun siapa yang bekerja dengan keras ataupun siapa yang menanam dengan sungguh-sungguh, ya nanti akan mendapatkan hasil. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya. Oke, sekarang kita, lihat ya untuk zodiak yang kedua. Di sini kalian, ada zodiak Aquarius, memang semalam ya sudah saya tarik ini ya. Jadi zodiak Aquarius sekali lagi, untuk masalah pekerjaan kalau bisa ditingkatkan lagi kalau ingin rezekinya kalian lebih besar lagi, karena di sini ada peluang besar seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, berhubungan dengan adanya suatu kerja keras, sampai seberapa kuat ataupun sampai seberapa keras perjuangan kalian untuk bisa menyetabilkan keuangan, apalagi untuk bisa, mungkin adanya suatu tabungan-tabungan keuangan, seberapa keras kerja kalian ataupun semangat kalian, kan seperti itu agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini mumpung, bisa dikatakan kesempatan, kan seperti itu ya. Jadi mungkin khusus untuk, Virgo dan Aquarius kalian akan bisa mengetahui, oh berarti ketika saya, apa ya, tidak menyebut bola ya, menunggu bola seperti Virgo, ya kecil gitu loh, meskipun ada peluang terbuka. Nah sama seperti Aquarius, ketika saya tidak mau bekerja keras, lebih keras lagi, dan berjuang lebih kuat lagi, ya saya akan mendapatkan hasil yang kecil. Nah ini mumpung adanya suatu, pintu rezeki buat kalian, kan kira-kira seperti itu ya, mumpung terbuka. Oke ya, fix ya untuk, zodiak pertama Virgo, zodiak kedua Aquarius. Sekarang saya akan membacakan clue-nya untuk zodiak yang ketiga, tarikan energinya. Bisa dikatakan begini sobat ya, ini kalau saya menangkap adanya suatu, reaksi ya, mungkin gini, ketika kalian adanya dihantam masalah gitu loh ya, adanya suatu masalah, terus kalian itu di sini saya menangkap semalam itu sangat-sangat sigap sekali untuk zodiak yang satu ini. Dalam arti gini, ketika dihantam masalah dia tidak mau menunggu berlama-lama, ya langsung dia ingin menyelesaikan ya, ketika mungkin ada yang suatu kesalahan langsung dia ingin memperbaiki ataupun memperbarui. Karena apa? Karena zodiak yang satu ini tidak mau berlama-lama ke zona yang tidak nyaman gitu loh. Jadi zodiak ini enggan untuk berlama-lama, di zona yang tidak nyaman. Dia segera mau keluar dari zona ketidaknyamanan menuju ke zona nyaman ataupun zona yang senang ataupun zona yang bahagia. Itu yang diinginkan zodiak yang satu ini. Karena saya juga menangkap energinya keras sekali ya, dalam arti keras itu energinya ketika mungkin punya keinginan itu harus bisa tercapai untuk zodiak yang satu ini ya. Nanti akan saya sebutkan ya. Saya akan menyebutkan clue-cluenya dulu. Kira-kira seperti itu sobat. Jadi yang saya tangkap energi dari zodiak yang ketiga ini benar-benar luar biasa, benar-benar keras ya. Istilahnya itu, sulit untuk apa ya, untuk diintervensi lah ketika mungkin punya keyakinan, saya mantap A, saya harus pilih A. Ketika, menginginkan saya mau apa ya, mencapai sesuatu, saya harus bisa apa yang sudah saya pikirkan harus saya capai. Nah, itu yang saya, maksud. Jadi pantang menyerah lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, makanya, bisa dikatakan sekali lagi zodiak yang ketiga ini nantinya ketika dihantam masalah dia ingin segera menyelesaikan, itu poin bagusnya, itu yang saya sukai dari zodiak yang, nomor 3 ini. Jadi adanya suatu usaha, dia tidak mau berlama-lama, apalagi dia tidak mau berpikir terlalu dalam gitu loh ya. Begitu dihantam masalah langsung ya, begitu dihantam masalah langsung untuk zodiak yang satu ini. Langsung itu dalam artian segera untuk memperbaiki gitu loh. Jadi dia tidak mau membuang-buang waktu gitu loh. Makanya zodiak, yang ketiga kali ini akan diuntungkan ya. Mungkin Sang Maha Kuasa itu tahu ya, ketika kalian dihadapkan masalah, kalian punya etikat baik, tidak mau berlama-lama untuk menyelesaikan, tapi kalian mau cepat-cepat untuk menyelesaikan. Nah, itu kan bagus ya. Daripada dihantam masalah, kita berlama-lama untuk menyelesaikan masalah itu, terlihatnya kurang bagus sobat ya. Kalau bisa ya itu tadi ketika ada masalah ya haruslah
harus segera diselesaikan agar menemukan suatu mungkin jalan solusi ataupun menemukan suatu jawaban, kan kira-kira seperti itu ya. Ya pantas saja istilahnya zodiak, yang ketiga ini nantinya bakal istilahnya itu dibukakan pintu rezeki, dari Sang Maha Kuasa untuk kalian. Kira-kira seperti itu, seperti jadi adanya suatu perjuangan keras dan kalian ingin adanya suatu kehidupan baru dan itu insya Allah akan tercapai untuk kalian. Dalam arti kehidupan baru ya mungkin keuangan kalian dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini kurang bisa stabil. Nah, ini akan kelihatannya akan stabil gitu loh, akan menaik ya. Biarpun perlahan itu kelihatannya akan ada suatu penaikan dan akan ada suatu rezeki yang akan menghantam di dalam zodiak kalian yang zodiak yang nomor 3 ini. Jadi sudah jelas ya, kita langsung lihat untuk zodiak yang ketiga. Ini selamat ya untuk kalian ya, semalam sudah saya deteksi ini ada zodiak Leo. Jadi barusan yang saya bicarakan ini adalah clue untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya, kira-kira seperti itu sebenarnya. Jadi selamat ya, kalau untuk zodiak Leo tentang adanya suatu peluang rezeki yang besar ini kelihatannya Leo berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan adanya suatu kondisi lah yang dimana seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Ketika kondisi zodiak Leo ini dihadapkan dengan suatu keburukan, zodiak Leo ini langsung gitu loh, langsung ingin menyelesaikan. Nah, itu yang membuat zodiak Leo itu terkadang banyak suatu keberuntungan, yaitu tadi karena punya etikat baik untuk menyelesaikan dan tidak mau untuk menunda-nunda. Ya, kebanyakan seperti itu ya dari tangkapan energinya semalam itu seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi sekali lagi untuk zodiak Leo untuk mendapatkan peluang rezeki ya, istilahnya tuh ya kalian mendapatkan peluang rezeki ya seperti Virgo, Aquarius itu memang adanya suatu peluang rezeki, sama juga Leo itu adanya sebuah peluang rezeki. Tapi yang saya maksud ketika kalian menginginkan adanya suatu lebih lebih banyak lagi lah rezeki yang menghantam kalian itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi ya kalian untuk khususnya untuk zodiak Leo yaitu yang berhubungan dengan suatu kondisi. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kondisi kalian yang menentukan. Jikapun ada suatu masalah ataupun konflik ataupun suasana yang bagus ataupun tidak bagus itu segera diselesaikan, itu akan menjadi berbuah manis ya. Jadi fix ya untuk zodiak Leo ya. Iya, untuk clue energi dari zodiak yang terakhir yang keempat, ini bisa dikatakan zodiak yang satu ini bisa dikatakan mungkin apa ya, keberuntungan lah yang apa, yang menyertai zodiak yang keempat ini. Bisa dikatakan apapun ya, karena saya merasakan suatu tarikan energi seperti ada magnet gitu ya. Jadi ketika mungkin dia jualan ataupun bisnis apa ya, ataupun ada keperluan apa yang berhubungan dengan keuangan, itu seakan-akan punya daya magnet. Ya kalau saya, istilahnya saya prediksikan, saya terawang semalam itu energinya itu seakan-akan kali ini mempunyai daya magnet, jadi menarik suatu rezeki, ya gitu. Jadi apa yang sudah apa ya, apa yang sudah dijalankan ataupun apa yang sudah dipikirkan dan dijalankan itu seakan-akan keberhasilannya itu bisa dikatakan 99%. Jadi banyak berhasilnya daripada banyak kegagalannya. Nah, seperti yang saya katakan barusan, seperti adanya suatu medan magnet yang menarik rezeki dari berbagai arah. Ini luar biasa ya untuk zodiak yang yang keempat ini nantinya gitu loh. Jadi sekali lagi saya mengatakan biarpun kalian adanya suatu energi magnet kuat gitu loh, ya tetap semua adanya usaha ya. Semua harus jangan sampai kita itu bermalas-malasan atau berdiam diri, kan tidak boleh seperti itu ya. Biarpun kalian di zodiak keempat ini terindikasi adanya suatu seperti adanya suatu medan magnet ya, kali ini menaungi kalian, menaungi zodiak kalian dan sehingga bisa menarik rezeki dari berbagai arah. Karena saya merasakan luar biasa ya, sangat cocok gitu loh. Ketika mungkin kalian bekerjanya mungkin di arah selatan, itu nanti akan dapat ya. Bekerjanya di arah utara akan dapat, di arah timur, arah barat itu akan dapat gitu loh ya. Jadi tidak menutup kemungkinan karena bisa dikatakan tengah-tengah ini seperti ada magnet gitu loh. Jadi bisa menarik suatu kerezekian. Nah, kira-kira kan seperti itu. Itu secara prediksi dan juga secara terawangan ya. Bukan hanya zodiak Virgo, Aquarius, Leo, zodiak keempat pun seperti itu ya, semua bersifat seperti itu. Itu yang saya tangkap sobat ya. Jadi sangat-sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita lihat dulu ya untuk zodiak yang terakhir ya, yang keempat. Ini jelas kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ini luar biasa ya. Kali ini saya merasakan ada suatu medan magnet ya, yaitu yang seperti yang saya katakan barusan, seakan-akan seperti ada magnet dan itu akan bisa menarik suatu keuangan ataupun suatu kerezekian yang akan kalian dapatkan. Bisa dikatakan hati kalian itu serasa klik lah ya, serasa adanya suatu apa ya, kecocokan. Kalau saya katakan ada suatu kehokian kali ini untuk mencari rezeki ya. Untuk mengejar rezeki ini saya rasa
di 10 hari ke depan ini adanya suatu hoki yang besar yang akan mendatangi kalian. Ya, gitu loh untuk Sagitarius mungkin yang jualan akan rame ya, jualannya akan laris ya. Terus yang ikut orang ataupun ikut atasan ataupun ikut bos kalian kira-kira seperti itu. Nah, kalian akan mungkin akan mendapatkan suatu bonus-bonus yang tak terduga-juga. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi Fik ya, sekali lagi kalau zodiak Virgo ya, sekali lagi ini ya, berhubungan dengan adanya suatu kreativitas ya. Terus kalau Aquarius tadi saya mengatakan ini, bisa dikatakan berhubungan sama apa ya, penanaman dulu gitu loh. Jadi hasil kerja keras kalianlah yang menentukan akan lebih besarnya pemasukan keuangan. Untuk Leo, tadi berhubungan dengan masalah situasi ataupun kondisi yang di mana sudah saya jelaskan barusan ketika kalian ketika kondisi kalian sedang dihantam masalah dan kalian itu langsung cepat menyelesaikan. Nah, itu yang membuat adanya suatu angka-angka positif ataupun angka-angka yang akan membuat kalian merasa beruntung. Kira-kira kan seperti itu. Dan untuk Sagittarius yang akan istilahnya itu yang berhubungan dengan adanya suatu apa ya, suatu medan magnet gitu loh, adanya suatu, penarikan suatu energi yang kuat gitu loh ya. Jadi jelas ya ini untuk Sagittarius ini sangat luar biasa ya, bisa dikatakan Virgo, Aquarius, Leo ini masih saya energi terkuatnya lebih lebih tertuju ke Sagittarius karena mungkin apa ya, bisa dikatakan, dari pemikiran juga bisa ya, dari pekerja kerasnya dia juga bisa, dari situasi dan kondisi juga bisa lah. Namanya kan adanya suatu medan magnet. Jadi sifat-sifat dari Virgo, Aquarius, Leo yang barusan saya sebutkan itu sudah ada di dalam Sagittarius. Nah, gitu loh. Jadi sangat sangat apa ya, sangat sangat diuntungkan untuk kalian ya, kali ini yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Kelihatannya apa ya, bisa dikatakan kali ini Gemini tidak muncul ya, karena saya semalam juga tidak menyangka, Gemini kelihatannya energinya sedikit melemah. Cuman kan tidak tahu lagi untuk masalah shio apakah bisa mengena, kan seperti itu ya. Oke ya, jadi Fik untuk masalah zodiak, ini selamat kalian 4 zodiak yang akan bisa mendapatkan suatu kerezekian yang besar, bisa dikatakan pintu rezeki kalian sedang terbuka, jadi tergantung kalian ya, kan seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba lanjut ke, bagian shio ya, sobat ya sekarang ya. Ini untuk shio yang apa ya, yang pertama dulu ya, kalau saya tangkap semalam ataupun saya prediksi secara terawang juga di sini kelihatannya untuk shio yang pertama ini bisa dikatakan berhubungan dengan adanya suatu pertemuan-pertemuan gitu loh ya. Jadi kan tetap ya, bukan hanya zodiak saja, ketika saya mengatakan pintu rezeki itu kan berbagai macam jalan ya, berbagai macam cara, tidak satu jalan ataupun tidak, satu cara ataupun tidak satu arah, kan seperti itu. Nah, untuk, shio ini karena tadi zodiak sudah, sekarang shio. Untuk shio yang satu ini ya, clue-nya ataupun tarikan energinya ini, bisa dikatakan, akan adanya suatu pertemuan ya, itu yang akan membahas tentang ya mungkin seputar keuangan juga gitu ya. Yang jelas saya menangkap ada suatu pertemuan lebih dari, 2 orang ya, bisa 2 bisa 3 ini. Semalam saya menangkapnya seperti itu ya. Jadi dengan hasil seperti itu mungkin kalian akan apa ya, akan bisa itu tadi didatangi suatu rezeki yang lebih besar lagi. Mungkin gini, ketika kalian ada janjian ataupun apa ya, ataupun bisnis apa, itu kalau bisa tepatilah janji gitu loh ya. Jangan mungkin misalkan kalian mau diajak ketemuan misalkan ya, ketemuan misalkan contoh hari Rabu ketemuan, tapi kalian mungkin lupa hari Rabunya atau kalian mengatakan, "Maaf saya, belum ada waktu, mungkin saya bisanya hari Kamis atau hari Jumat." Nah, di situ nanti akan apa, akan ada satu kegagalan gitu loh ya. Kalau bisa karena ini bersifat apa ya, sifatnya itu rezeki nantinya rezeki itu yang datang sama kalian itu bersifat adanya suatu pertemuan, ya silakan kalian tepati waktu ataupun tepati janji ketika memang itu adanya suatu, janji sama orang lain kan kira-kira seperti itu. Jadi intinya jelas ya, kelihatannya ini berdasarkan apa ya, rezeki yang datang ini nanti berdasarkan dengan adanya suatu pertemuan-pertemuan atau dengan adanya suatu janji-janji untuk shio yang satu ini. Jadi jangan sampai apa ya, jangan sampai disia-siakan sobat gitu loh ya. Siapa tahu mungkin tiba-tiba kalian adanya suatu WA ataupun kabar ya, diajak ketemuan sama siapa, ya silakan hadir aja, siapa tahu di situ akan membahas tentang keuangan gitu loh. Siapa tahu kalian juga akan bisa dikasih keuangan, itu kan namanya rezeki. Nah, kan kira-kira seperti itu. Apalagi ketika mungkin kalian jualan ataupun apa ya, kalau memangnya ada suatu pertemuan ya silakan datangi gitu loh. Karena agar kalian bisa mendapatkan suatu
keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, kan lumayan istilahnya dapat suatu tambahan-tambahan, kan seperti itu. Oke ya, sudah saya bicarakan keluhnya, sekali lagi rezeki yang akan datang itu, berdasarkan adanya suatu pertemuan-pertemuan, kuncinya seperti itu. Oke, untuk shio yang barusan saya sebutkan di sini kalian adanya shio rabbit ya, ataupun shio kelinci. Ya, ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai shio kelinci, jadi bisa dikatakan kerezekian kalian itu berdasarkan nantinya dengan adanya suatu, pertemuan-pertemuan ya, ataupun rekan ya, ataupun rekan bisnis ataupun teman, kira-kira seperti itulah ya. Ini bagus ya untuk shio kelinci kali ini. Oke ya, ini untuk, shio yang kedua ya, saya semalam itu sempat juga menangkap bisa dikatakan, apa ya, hampir hampir sama seperti, Sagittarius ya untuk shio yang satu ini ya, bisa dikatakan apa ya, selalu dihantam adanya suatu kerezekian gitu loh. Mungkin dalam hal ini di sisi lain kalian adanya suatu hambatan keuangan ya, kalau saya tangkap semalam itu, dalam arti, hambatan keuangan itu mungkin keuangan kalian selalu dikontrol ya, selalu ada yang mengawasi, baik dari orang lain ya, ataupun dari mungkin mertua kalian ataupun orang tua kalian ya, kan seperti itu ya, ini sekedar contoh biar bisa dipahami. Nah, ketika kalian apa, seperti itu kan, terus kalian itu adanya suatu rasa ikhlas ya. Ya biarkan, saya adanya suatu yang mengontrol, yang penting saya baik menjalankan uang, saya tidak mau, main-main untuk menjalankan uang. Ya kalian kan ikhlas ya, biarpun kalian dicurigai, biarpun kalian dipantau, tapi kalian itu ikhlas, yakin bahwa uang itu yang kalian, apa ya, yang kalian jalankan itu benar, intinya di situ. Nah, dengan keikhlasan kalian itu ya bisa saja mendatangkan suatu kerezekian-kerezekian. Nah, semoga bisa difahami sobat ya gitu loh. Entah orang lain, entah sahabat, entah siapapun, entah mertua kalian, entah orang tua kalian ketika menyangka kalian itu apa ya, terlalu boros, terus menggunakan keuangan terlalu berlebihan, tapi menurut kalian saya tidak boros ya, terus saya menggunakan uang dengan keperluan-keperluan yang ya yang sebatas memang diperlukan, saya tidak mau melebihi itu. Nah, kalian kan ikhlas di situ. Nah, berarti kalian apa? Berarti kalian itu kan yang dituduh untuk apa ya? Kalian yang dituduh menggunakan keuangan itu kurang bagus. Apa intinya dituduh yang jelek-jelek. Tapi kalian ikhlas gitu. Nah, disitulah mungkin apa ya? Istilahnya itu keberkahan Tuhan ataupun keberkahan Sang Maha Kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membela kalian. Nah, di sini kalian justru akan dihujani tentang suatu keuangan-keuangan ataupun kerezekian-kerezekian. Karena apa? Karena, Sang Maha Kuasa lebih tahu gitu loh ya, karena Sang Maha Kuasa jelas lebih tahu, uang ini istilahnya itu larinya kemana ya, dibelanjakan buat apa. Nah kan seperti itu, biarkan orang lain mencurigai macam-macam asalkan kalian ikhlas, itu rezeki kuat akan menghantam kalian. Nah jadi jelas ya, jadi ibaratnya itu kerezekian nantinya yang datang sama kalian itu, yaitu berdasarkan rasa keikhlasan ya, biarpun kalian ya itu tadi, apa ya, diomongin, terus dirasani sama orang, cuek saja. Yang penting kalian lurus, yang penting kalian apa ya, menggunakan uang itu dengan yang bermanfaat. Nah, itu nanti akan menghantam kalian sendiri. Jadi keikhlasan kebaikan itu akan mendatangkan suatu pembukaan pintu rezeki sehingga mungkin itu akan, masuk di dalam kehidupan kalian. Jadi bisa dipahami sobat ya, tentang adanya suatu keikhlasan intinya. Saya mendapatkan petunjuk saya seperti itu gitu loh ya. Oke ya, oke kita lihat untuk maaf untuk shio yang saya maksud. Di sini shio yang saya maksud adalah shio peak ya, tuh ya. Ini sobat, ini bagus ya. Untuk shio peak hampir sama seperti Sagittarius, jadi adanya suatu keikhlasan itu akan, menghujani kalian dengan adanya suatu, kerezekian ya. Tetap ya, kalian itu apa ya, harus adanya suatu perjuangan ketika mungkin menginginkan adanya suatu pemasukan ataupun keuangan yang lebih besar, tetap adanya suatu pergerakan yang harus semangat kan seperti itu ya. Iya, sekarang saya akan lanjut ya untuk, shio yang ketiga, semalam saya sudah memprediksikan ataupun sudah saya terawang ya. Ini kelihatannya bisa dikatakan clue-nya ya untuk tarikan energinya, bisa dikatakan shio yang satu ini apa ya, adanya suatu mungkin gini, mungkin dia itu sering dibohongi gitu loh ya, sering dibohongi, sering di-PHP-in ya, sering dimanfaatkan. Cuman di sini saya menangkap, ya dia yang satu ini bisa dikatakan apa, maaf, shio yang satu ini bisa dikatakan cuek gitu loh ya. Kalian mau memanfaatin saya, kalian mau istilahnya itu mau memukul saya dari belakang atau apalah, yang penting saya tidak akan membalas dengan kejahatan. Yang penting saya fokus,
dengan apa yang saya jalankan di dalam kehidupan ini ya. Contohnya ketika saya bekerja, saya tidak mau mengusik kalian, ketika kalian mau mengusik ya silakan, monggo kalian mengusik, tapi saya tetap tidak mau mengusik kalian, saya tetap fokus sama pekerjaan saya, ini sebagai contoh. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi bisa dikatakan CEO ini, apa ya, tidak mau mengurusi orang lain gitu loh, ya. Terserah orang lain mau menyakiti, terserah orang lain mau ini. Dia tidak mau, tidak mau reken lah ya, dia cuekin itu semua. Karena kalau saya menangkap energi dari Shio ini kelihatannya dia selalu berfokus dengan apa, dengan masalah kehidupannya gitu loh. Nah, itu yang saya rasa itu yang positif, saya rasa itu yang bagus, memang harusnya seperti itu. Jadi kita nggak usah mengurusi orang ya, kita urus sendiri diri kita sendiri karena diri kita sendiri belum tentu baik. Nah, itu yang saya maksud yang terdapat di Shio yang ketiga ini nantinya gitu loh ya. Jadi bisa dipahami ya, itulah yang mungkin akan adanya suatu, pintu rezeki terbuka ya atas izin Yang Maha Kuasa, dan itu akan istilahnya tuh akan tersampaikan sama kalian, adanya suatu keresikan-keresikan yang besar ya, adanya suatu pemasukan-pemasukan, kan seperti itu. Tapi tetap ya harus adanya suatu, kerja keras juga. Jadi jelas untuk Shio yang ketika nantinya ini, istilahnya tuh apa ya, fokus fokus dengan perjalanannya dia sendiri ya, jelas dia tidak mau mengurusi orang, karena bagi dia, saya sendiri kurang baik apalagi saya ngurusin orang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lebih tepatnya Shio yang ketiga ini nantinya, apa ya, dia itu pandai, istilahnya itu pandai mengaca diri lah ya. Dia tidak mau mengoreksi kesalahan orang lain. Itu yang saya tangkap ya di Shio yang ketiga ini ya. Oke ya, sekarang saya tarik dulu untuk masalah Shio-nya yang ada keberuntungan. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai Shio roster ya, ataupun Shio ayam. Kalian akan diuntungkan dengan adanya suatu pintu rezeki yang terbuka buat kalian ya. Sekali lagi ya, ini untuk Shio ayam, kelihatannya, adanya suatu apa, pemasukan kerezekian ataupun pintu rezeki kalian terbuka ini berhubungan dengan, bisa dikatakan yaitu tadi, berhubungan dengan hal apa ya, kalau saya menangkap di sini berhubungan dengan hukum lah ya. Ketika kalian tidak mau mengurusi orang, ya kalian juga apa ya, tidak mau mengurusi orang dalam arti gini ya, kalian ketika orang itu ada masalah, kalian tidak mau ikut campur. Nah, jadi istilahnya itu hukum kebaikan akan juga kembali sama kalian gitu loh. Jadi apapun itu kepositifan, kebaikan, keberkahan itu akan mendatangkan kalian. Karena apa? Karena kalian tidak mau ikut campur dalam urusan orang. Nah, semestinya kan seperti itu ya. Itu yang saya maksud ya. Jadi sekali lagi, untuk share roster ini ya berhubungan dengan hukum lah, istilahnya seperti itu. Ketika kalian baik, ya kalian akan mendapatkan suatu kebaikan juga. Ketika kalian tidak baik, ya kalian akan mendapatkan suatu ketidakbaikan juga. Jadi jelas ya untuk shio roster ataupun shio ayam, kalian akan juga adanya suatu pintu rezeki yang insya Allah akan terbuka buat kalian ya, dan akan mengena sama kalian. Oke ya, sekarang lanjut untuk shio yang terakhir, shio yang keempat. Ini clue-nya saya menangkap adanya suatu gini ya. Kalau saya menangkap semalam itu kelihatannya, untuk shio yang ini adanya suatu harapan sobat gitu loh ya. Adanya suatu harapan, adanya suatu apa ya, dia berharap ataupun sedang menunggu ini, kalau saya menangkap energinya semalam itu, kelihatannya sedang menunggu sebuah kabar penting ataupun kabar berita ya. Mungkin gini ya, mungkin ketika dia contoh ini ya, melamar pekerjaan ya, dia sedang menunggu apakah saya nanti hasil bekerja. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ketika dia apa ya, ada apa istilahnya itu, ada kabar kabar angin lah dikatakan seperti itu. Contohnya dia sudah bekerja terus ada seseorang yang memberikan kabar, nanti kamu akan dinaikkan jabatan. Nah, si orang ini menunggu gitu loh, apakah benar saya akan dinaikkan jabatan, karena saya mendengar dari orang-orang sih, katanya saya akan dinaikkan jabatan. Apakah betul? Nah, sio yang satu ini sedang menunggu lah, intinya sama. Barusan yang saya katakan itu contohnya seperti itu. Jadi sedang menunggu lah, sedang menunggu adanya suatu kabar berita yang dimana mungkin adanya suatu peningkatan dalam hal apapun itu, kan gitu ya. Peningkatan dalam hal pekerjaan ya, peningkatan dalam hal keuangan. Bisa saja gini ya, misalkan ini, kalian akan mendapatkan suatu warisan ya, ini misal. Nah, kalian itu sedang menunggu, apakah saya mendapatkan warisan, apakah saya tidak. Nah, kira-kira kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dikatakan energi dari show yang terakhir ini bisa dikatakan energi apa ya, sebuah penantian, dan itu kelihatannya akan terjawab dan itu akan bagus, akan mengena sama kalian ya. Kita lihat langsung ya untuk show-nya ya. Di sini kalian ya, selamat kalian yang mempunyai show dog ya. Ini
Shiodok ya. Barusan saya sebutkan energi dari clue-nya. Jadi jelas Shiodok ini berhubungan dengan adanya suatu energi, yaitu energi penantian, energi mungkin yang selama ini kalian tunggu-tunggu dan kelihatannya akan pecah ya. Kelihatannya akan pecah, kelihatannya itu akan berbuah manis. Jadi apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan, kalian sudah menunggu lama mungkin ya, menunggu lama, sedang tidak bersabar untuk mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Kelihatannya ya itu tadi akan akan terjawab. Nah, gitu loh, akan terjawab dan kalian akan mendapatkan hasilnya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk Shiodok berhubungan dengan adanya suatu penantian. Energinya sih saya menangkap energinya sih seperti itu. Oke ya. Jadi selamat sekali lagi kalian yang mempunyai zodiak Virgo, Aquarius, Leo dan Sagittarius. Itu selamat ya 4 zodiak ya. Terus untuk kalian yang mempunyai shio rabbit, shio pig, shio rooster ataupun ayam sama Shiodok juga selamat ya. Kalian akan istilahnya itu kalian akan mendapatkan suatu kerezekian dan kemungkinan peluang rezeki ataupun pintu rezeki memang terbuka untuk kalian. Nah, tinggal kalian sendiri ya, ibaratnya ya itu tadi jangan menunggu bola gitu loh. Sesuai dengan yang sudah saya sebutkan, rezeki kalian ini berhubungan dengan apa kan sudah saya sebutkan untuk masing-masing zodiak dan masing-masing shio. Itu kan sebagai kunci saja ya. Tidak ada salahnya ketika mungkin ketika mungkin kalian menganggap oh, ini mungkin ide ataupun ini mungkin masukan dari Mas Dani, apakah saya jalankan? Ya silakan, kalau mau jalan silakan, nggak mau dijalankan ya silakan. Kan seperti itu, yang jelas saya sudah istilahnya membantu kalian ya. Saya sering mengatakan bahwa channel Ruang Batin ini saya suguhkan ibaratnya saya suguhkan buat kalian ibaratnya, yaitu demi itu tadi mencari sebuah petunjuk-petunjuk tentang adanya suatu ya mungkin kebaikan ya dalam hal asmara, keuangan, ya, kesehatan, pekerjaan, ataupun bahkan keburukan juga ya tentang hal asmara, keuangan, kesehatan, pekerjaan. Jadi apa? Ketika kita mendapatkan suatu keburukan, yaitu tadi agar kalian tidak takut, agar kalian bisa lebih waspada lagi karena kalian sudah mengetahui. Kan kira-kira seperti itu. Ketika itu memang baik, ya disyukuri saja, aminkan. Ya tidak ada salahnya gitu loh. Karena ucapan juga adalah termasuk adalah doa. Kan seperti itu intinya. Nah, oke sobat ya. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap ya buat zodiak yang belum keluar ataupun buat shio yang mungkin belum terdeteksi ataupun belum keluar, ya jangan bersedih hati, jangan kecewa, ya harap dimaklumi. Kan seperti itu ya. Untuk zodiak yang keluar dan shio yang keluar, ketika memang zodiak kalian cocok, shio kalian cocok tapi tidak ada reaksi ya. Seperti yang saya ucapkan tadi, ya mungkin itu tidak mengena sama kalian secara nama ya, bisa secara nama, bisa secara tanggal lahir, bisa secara weton, tidak mengena sama kalian ya, zodiaknya saja mungkin kena sama yang lain yang mempunyai kesamaan zodiak sama. Begitu juga dengan shio, ketika shio kalian keluar kok tidak ada perubahan, nah berarti apa ya, berarti mungkin itu secara shio memang sama, cuman mungkin secara nama, secara tanggal lahir, secara weton mungkin itu beda, jadi mengena sama yang lain yang mempunyai kesamaan shio, kan seperti itu. Karena kan sering saya mengatakan yang punya zodiak, yang punya shio itu bukan 1, 2 orang, tapi ya tidak bisa terhitung lah, kan kira-kira seperti itu. Jadi banyak kembaran, kan tidak mungkin satu Gemini, misalkan satu yang mempunyai zodiak Gemini, terus hanya orang itu saja, lainnya tidak mempunyai zodiak Gemini, kan tidak seperti itu. Sama ketika saya mengatakan satu shio ya, masa hanya satu shio yang mempunyai shio kelinci, yang lainnya tidak punya shio kelinci, ya kan tidak begitu juga. Nah itu yang saya maksud sobat ya. Jadi sekali lagi ya harap dimengerti lah, harap dipahami ya. Ketika saya semalam memang mengadakan adanya suatu penerawangan khusus ya, yang saya jalankan sendiri, yaitu tadi sudah terkuak sudah ya 4 zodiak dan 4 shio itu benar-benar diuntungkan. Sekali lagi 4 zodiak dan 4 shio, tentang nama sudah saya sebutkan, saya tidak menangkap adanya inisial ataupun apa. Itu sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi semoga manfaat ya. Sampai di sini dulu, semoga manfaat apapun yang sudah saya sampaikan ya. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya tetap saya selalu berpesan ya jangan ditakuti hadapi masalah ya, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap tidak kalah pentingnya apapun yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya berikan, yang sudah saya informasikan, intinya
percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian sobat gitu. Kalian boleh percaya boleh tidak monggo ya. Yang jelas apa yang sudah saya dapatkan itulah yang saya sampaikan karena kalian sendiri yang akan menyikapi, yang akan merasakan dan yang akan menilai ya, tentang apapun informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan sama kalian semua, sahabat saya semua di channel Ruang Batin, kan seperti itu. Tetap saya juga selalu berpesan ketika kalian dihantam adanya suatu masalah yang itu berlarut-larut tidak kunjung selesai, ya itu tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar ya, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak tahu bagaimana jalannya ikhtiar, kan seperti itu. Agar apa? Agar nasib kita itu yang apa ya, yang kurang beruntung ya, yang selalu terpuruk, yang selalu terjatuh itu siapa tahu agar adanya suatu apa ya, adanya suatu perbaikan sedikit demi sedikit, yaitu tadi dengan dikuatkan secara doa juga ikhtiar. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Karena sudah banyak yang konsultasi sama saya, nyatanya terdeteksi adanya suatu ya itu tadi ya, mungkin terlalu lama yang sudah mengakar dan, mungkin diabaikan. Nah itu, banyak yang seperti itu, akhirnya ya saya bantu dengan adanya suatu, apa ya, saran ataupun solusi untuk penetralannya, kan seperti itu. Semoga akan lebih baik ke langkah selanjutnya ataupun ke jenjang berikutnya, kan seperti itu sobat ya. Ketika kita diam saja, ya semakin terhimpit kita, gitu loh ya. Oke ya, mungkin itu dulu sekali lagi, semoga manfaat. Saya Deni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.